Halo, shalom, shalom, shalom. Apa kabar? Apa kabar? Sebentar ya. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dalam kasih sayang, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Baik, saya lihat ada Ibu Acan Lesmana yang sudah online. Selamat pagi Ibu. Damai sejahtera Tuhan ya, melindungi Ibu di dalam anugerah kasih sayang Tuhan, anak cucu menantu disertai Tuhan. Saya juga ucapkan selamat pagi buat Pak Hardi Wijaya. Hai Pak Hardi, shalom, Tuhan memberkati. Damai sejahtera Tuhan ya. Memberkati Bapak sehat selalu. Anak cucu menantu disertai oleh Tuhan. Pak Herman, hai Pak Herman. Pak Herman, selamat pagi. Damai sejahtera Tuhan buat Pak Herman ya. Ini Pak Herman hari ini berulang tahun. Pak Herman, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun di dalam anugerah, rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan ya. Ini ada Pak Bu siapa, tunggu sebentar. Oh ya, bicaranya sudah masuk Pak Alex ya, tunggu sebentar saya admit dulu. Ini saya lihat ada Pak Herman, selamat ulang tahun ya Pak Herman. Damai sejahtera Tuhan memberkati. Salam dari gereja, salam dari Bapak Gembala buat Pak Herman di dalam damai sejahtera Tuhan ya. Sejahtera selalu di dalam anugerah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang heran. Shalom juga buat sebentar, shalom juga buat Bapak Gembala, Ibu Riniwati, Ibu Ritawati, Pak Victor. Salam juga buat Ibu Tanyeni, Ibu Eriana, Ibu Yulia Nurmala, Ibu Riniwati, Silvanatan. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu, sambil saya membantu pembicara kita, Pendeta Madia PDM Alexander Selan, untuk saya set dulu ya ininya apa? Saya set dulu zoom-nya ya, saya set dulu zoom-nya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya matikan kamera. Kita stop share. Hai Pak Alexander Selan, apa Bapak sudah bersama dengan saya? Saya sudah admit all. Kalau Bapak sudah bersama saya, oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Hai Pak Alex, shalom. Kami masih tunggu. Juga sambil memberi sapa dan salam kepada Ibu atau Bapak ini, Oi Leong. Oh Pak, ini Pak Yoyong ya, Pak Oi Leong itu Pak Yoyong ya. Ibu Gembala, shalom, damai sejahtera Tuhan. Shalom, shalom. Bapak Ibu, Anda bisa saling sapa di sini, dan saya ngelihat di sini ada Pak Herman yang hadir bersama-sama dengan kita. Dia berulang tahun pada pagi hari ini. Silakan diucapkan selamat kepada beliau. Tuhan memberkati, dan saya juga lagi sedang mempersiapkan untuk koneksi kepada Pak Alexander Selan. Saya sudah admit semua sih, ini sudah saya admit semua. Kita menunggu ya Bapak Ibu ya. Salam buat Cik Liana Teng dan keluarganya, damai sejahtera Tuhan. Kalau di situ ada Ibu Gyoklan, halo shalom Ibu Gyoklan, halo shalom Pak Hondoko. Apa kabar semua di dalam keluarga itu? Saya mau menyapa dan memberi salam. Pada pagi hari ini saya juga mau memberi salam dan sapa kepada Ibu Nani, Ibu Ina, Ibu Wenyo, yang mungkin walaupun tidak online bersama-sama dengan kita. Saya juga ucapkan salam dan sapa untuk Ibu Kim Guat, Ibu Wawa, Ibu Yeyen, semua dalam anugerah Tuhan, kesehatan daripada Tuhan ya. Juga Ibu Lina dan keluarganya, Ibu Amelia Sutoyo dan keluarganya di dalam anugerah damai sejahtera Tuhan. Baik. Semua dalam kemurahan Tuhan, semua dalam kebaikan-kebaikan Tuhan yang heran luar biasa. Tuhan mengasihi kita sekalian ya. Tuhan mengasihi. Shalom buat Ibu Gyoklan. Hai shalom Ibu Gyoklan, damai sejahtera Tuhan. Shalom Ibu buat Ibu Kristen Selan, Alexander Selan. Shalom Ibu Ayun, damai sejahtera Tuhan menyertai di dalam anugerah kasih sayang Tuhan semuanya. Ibu Pak Yafet dalam anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya akan stop ini dulu, saya mute bentar ya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Kalau di layar sih saya sudah admit all Pak Alex. Ini ada tiga perangkat yang sudah kita admit semuanya.
Sudah di-admit semuanya. Saya berharap lancar aja semuanya. Kita bisa admit sih, bisa admit all semuanya. Saya capture ya. Shalom Pak Alex. Apa kabar? Damai sejahtera Tuhan menyertai Pak Alex. Haleluya. Shalom Mbaknya. Shalom. Saya coba. Apa kabar? Dan kami juga menyapa, memberi sapa dan salam kepada jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Ibu Sueng, Ibu Ien bersama dengan Melisa, ada Pak Cuncun, damai sejahtera Tuhan ya. Kami sapa dan salam. Pak Acit, Pak Acit, salam ya. Ibu Ayun yang ada di Bekasi, salam ya. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan. Beserta Pak Santo di dalam anugerah penyertaannya Tuhan, kebaikan-kebaikannya Tuhan menyertai Bapak dan Ibu sekalian di dalam anugerah kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan ya. Baik, kita mengucap syukur buat semua kebaikan, kita mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Baik, sementara saya mau hening sejenak, saya mau minta Pak Alexander Selan coba di tes mic-nya dulu Pak, tes mic, silakan. Iya. Selamat pagi Pastor Petrus dan juga Ibu Yuni, Bapak Ibu Gembala, selamat hari Minggu. Lalu umat Tuhan yang sudah bergabung secara online di hari rumah masing-masing, selamat beribadah. Baik. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, suaranya jelas terdengar Pak. Andai kata misalnya nanti ada gangguan, kita matikan gambar seperti biasa ya Pak ya. Siap. Tapi kita berdoa semua lancar-lancar aja, baik-baik saja. Baik, haleluya, puji Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk anaknya Ibu Riniwati. Hai Christine, apa kabar? Selamat pagi, kamu berulang tahun. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu. Sehat selalu, damai sejahtera Tuhan. Dan saya percaya kamu, keluargamu, dan anak yang di dalam kandunganmu semua baik-baik saja dan sehat ya. Ibu Riniwati tetap mengasihi keluarga, pasti tetap mengasihi sayang, dan saya percaya damai sejahtera Tuhan yang terutama mengalir di dalam hidupnya kita. Dari tempat ini kami gereja, kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di jam 8 dan kita akan sebentar bersiap-siap untuk mempersiapkan diri kita beribadah. Saya meminta Bapak Ibu sekalian, mari persiapkan diri kita untuk beribadah. Saat kita datang ke hadirat Tuhan, bawa hati kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bawa hati kita untuk selalu rindu pada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan rindu juga bersama-sama dengan kita, dan kita menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari sebelum kita mulai pada pagi hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini. Bukan hanya sekedar pertemuan biasa, ibadah biasa, tetapi ibadah yang di dalamnya ada kuasa Tuhan yang mengalir. Kuasa Tuhan yang mengasihi kita, kuasa Tuhan yang menjamah hidup kita. Bukan hanya sekedar perkumpulan biasa, tetapi ini adalah satu ibadah yang menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, sama-sama katakan, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya.
bersama-sama katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Biar ini keluar dari hati kita yang terdalam. Pujian ini keluar dari kesungguhan hati kita. Haleluya, katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari menyanyi bersama dengan saya, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu, saya nggak tahu keadaan yang kita alami masing-masing. Yang lebih tahu adalah saudara dan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini engkau sedang berbeban berat datang ke hadapan Tuhan. Jika kalau pada saat pagi hari ini engkau datang di dalam tantangan. Jika pada saat pagi hari ini engkau datang di dalam sakitmu. Jika engkau datang pada pagi hari ini membawa keluargamu. Mari angkat tanganmu bersama-sama pada pagi hari ini. Angkat tanganmu dari tempatmu berada. Angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Katakan saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yes, haleluya, 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 haleluya. Oh, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Oh, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa dan meminta pimpinan dan pertolongan Roh Kudus agar kita boleh masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih sayang Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, di ibadah raya ini, dari rumah kami masing-masing, kami telah memuliakan nama-Mu. Dan saatnya tiba ya Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman dan kebenaran-Mu. Allah Roh Kudus, mari mengurapi kami sekalian, dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Agar firman Tuhan yang disampaikan hari ini benar-benar berdasarkan apa yang Tuhan mau, dan sesuai dengan kebutuhan umat-Mu hari-hari ini. Semua kami yang hadir ibadah raya ini diberkati luar biasa lewat firman-Mu. Jauhkan kuasa iblis sehingga tidak akan mengganggu kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Termasuk sarana yang kami pakai ya Tuhan Yesus. Handphone kami, laptop ataupun
jaringan yang kami pakai dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati, Engkau mengurapi, sehingga semua yang kami pakai ini tidak ada hambatan dan kami bisa menikmati lawatan Tuhan, kami bisa menikmati hadirat Tuhan, kami bisa menikmati firman-Mu yang dahsyat hari ini, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang tetap kuat dalam Tuhan, dalam pengiringan akan Engkau. Bapa yang baik, ini hidup kami seutuhnya. Tuhan, layakan kami, Tuhan kuduskan kami, dan biarlah kami boleh menjadi alat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, umat-Mu yang sungguh terberkati oleh Engkau. Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur, dan kami siap untuk menikmati firman-Mu di ibadah raya ini. Umat yang diberkati oleh Tuhan, mari dari tempat masing-masing bersama saya dengan tegas katakan, Amin. Haleluya. ya, selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, khususnya Bapak Ibu Gembala, juga Pak Pendeta Petrus dan keluarga. Selamat hari Minggu, dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sekiranya firman Tuhan yang nanti kita akan dengar ini meneguhkan iman percaya kita, dan kita menjadi orang yang makin matang dalam Tuhan dan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari persiapkan Alkitab kita ya Bapak Ibu, dan kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 42 ya. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, sekali lagi Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Terima kasih Pak Pendeta Petrus, sudah ada di layar ya. Bapak Ibu bisa perhatikan. Beginilah firman Tuhan, kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berbahagialah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mijar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini, dan berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lebih dari itu akan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi selamat hari Minggu. Dan hari ini tentu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah, ya. Sekalipun ibadah kita dari rumah masing-masing dan masih secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan juga pasti menolong kita di dalam segala keadaan. Dan mari kita yang dari rumah masing-masing, biarlah kita antusias untuk menikmati berkat firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya adalah bahwa kita semua hari ini benar-benar merasakan lawatan Tuhan. Hari ini kita semua benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Hari ini kita semua mengalami yang namanya bagaimana Tuhan memulihkan keadaan. Bagaimana Tuhan membawa kita untuk makin bertumbuh dalam Tuhan, makin kuat dalam Tuhan, dan melewati setiap proses kehidupan itu dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sesuai dengan tema gereja kita bulan ini adalah bagaimana mengutamakan Kristus, atau bagaimana kita mengutamakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tentu yang perlu pertama-tama kita perhatikan adalah bahwa di awal khotbah ini yang saya mau katakan adalah bahwa setiap kita, siapapun manusia yang percaya kepada Tuhan, atau kita yang sudah percaya kepada Tuhan, tentu pernah mengalami yang namanya tekanan jiwa. Ya, kita tentu tidak pernah luput dari yang namanya tekanan jiwa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan hari ini atau hari-hari ini kita sedang masuk dalam satu beban yang luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa, masuk dalam satu masa di mana bahwa masa yang sangat sukar untuk kita jalani, masa di mana bahwa masa yang sangat sulit untuk kita lewati. Dan itu akan terjadi dan terus terjadi dalam perjalanan hidup kita selagi kita masih ada di dunia ini. Tapi sesungguhnya ketika kita masuk dalam tekanan-tekanan, kita masuk dalam persoalan-persoalan, masuk dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, tentu harapan kita adalah bahwa kita bisa keluar dari hal-hal itu. Dan ketika kita melihat tentang soal bagaimana manusia mengalami tekanan, bagaimana kita sebagai orang percaya mengalami tekanan jiwa, maka pertanyaannya adalah mengapa manusia itu mengalami tekanan jiwa? Ada apa di situ? Lalu apa yang menyebabkan manusia itu bisa tertekan? Apa yang menyebabkan manusia itu masuk dalam tekanan jiwa yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidupnya? Sementara manusia nggak pernah berpikir bahwa saya suatu saat akan masuk dalam tekanan. Oleh karena itu ketika kita melihat bagian ini, maka sesungguhnya tekanan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Orang bisa tertekan mentalnya, jiwa raganya. Yang pertama adalah karena ada sakit penyakit. Ya, ketika orang masuk dalam sakit penyakit atau diizinkan oleh Tuhan dan sakit, maka tentu ia pasti merasa tertekan. Tekanan itu bisa terjadi dalam hidupnya. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Lalu ketika kita melihat bagian yang lain, mengapa manusia itu bisa tertekan? Ya, atau mengapa tekanan itu terjadi? Dan penyebabnya itu apa? Bisa saja selain faktor kesehatan, faktor sakit penyakit, juga adalah faktor ekonomi atau faktor keuangan. Ketika manusia mengalami kekurangan, ketika manusia mengalami yang namanya krisis ekonomi, pasti ada atau merasakan bagaimana tekanan itu terjadi dalam hidupnya. Kenapa bisa demikian? Karena memang hidup ini harus berputar, hidup ini harus bergerak, hidup ini harus berjalan, hidup ini harus dinafkahi. Dan ketika orang masuk dalam krisis keuangan, krisis ekonomi, pasti ada tekanan di situ, pasti mengalami yang namanya gejolak dalam hidupnya.
Atau seperti bacaan tadi, maka ada hati yang gundah gulana di sana. Kenapa bisa demikian? Karena ada tekanan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup manusia. Bahkan ada hal-hal yang lain seperti itu. Bila terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan di satu perusahaan, maka di situ akan menyebabkan tekanan jiwa yang luar biasa. Dan itu memang sedang terjadi hari-hari ini. Rumah tangga Kristiani terjadi percecokan di sana, terjadi keributan di sana, tidak ada penyelesaian di sana, masalah masih gantung sampai hari-hari ini. Dan itu memang benar-benar terjadi. Lalu ada penyebab-penyebab yang lain, yaitu misalnya terjadi yang namanya orang tinggal di lingkungan yang tidak nyaman. Bila orang tinggal di lingkungan yang tidak nyaman, misalnya lingkungan rumah tangga, lingkungan pekerjaan, atau lingkungan kehidupan sosial, hidup bertetangga, ya, kalau nggak nyaman di situ, maka itu akan menjadikan orang itu nggak nyaman dan mengalami tekanan jiwa yang luar biasa. Orang akan menjalankan hidupnya seperti biasanya. Kenapa? Karena lingkungan nggak mendukung atau tidak ada rasa nyaman dalam hidup sosial itu, ya. Maka itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang Tuhan Yesus sayangi. Apabila manusia masuk dalam tekanan-tekanan itu, pertanyaannya adalah kepada siapa dia berharap, kepada siapakah dia meminta tolong, kepada siapakah ia mau datang untuk mencari kekuatan baru. Dan dapat dipastikan bahwa kalau manusia dunia, orang yang belum percaya kepada Tuhan Allah atau orang yang tidak bertuhan, dia akan lari kepada dunia, mencari kedamaian di dunia ini, mencari bagaimana solusi jalan keluar kepada manusia, kepada dunia ini. Tapi sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jalan keluar yang terbaik adalah ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau datang pasrah kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, disitulah kekuatannya. Di situ pasti ada urapan Tuhan, dan di situ pasti ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan di bagian ini bahwa sesungguhnya Tuhan itu maha dahsyat. Tuhan itu tidak pernah tertidur. Tuhan itu maha penolong. Dan itulah yang dirasakan oleh seorang pemazmur. Di jilid 2 itu ditulis oleh yang namanya Bani Korah. Yang namanya tekanan itu terjadi dalam hidupnya. Merasakan itu luar biasa. Makanya kalau saudara baca pasal 42 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, di situ ada pengulangan. Yang saya kutip itu adalah di ayat 6, lalu di ayat 12. Ada pengulangan di situ. Di mana bahwa Alkitab berkata bahwa khususnya di ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan ayat ini pun masih diulangi di ayat yang ke-12. Pertanyaannya adalah, mengapa ada pengulangan di situ? Ini penegasan kembali bahwa memang benar-benar bahwa tekanan jiwa itu akan dialami ya oleh siapapun, ya. Makanya di bagian itu tegas mengatakan demikian. Dan pertanyaan itu diutarakan oleh Bani Korah kepada dirinya. Ya, kenapa demikian? Kenapa dia ngomong kepada dirinya? Karena dia merasa bahwa oh iya ya, hidupku ini sedang tertekan luar biasa. Aku sedang mengalami tekanan jiwa yang luar biasa. Hatiku ini sedang gundah gulana. Aku nggak kuat lagi untuk menghadapi persoalan hidup yang sedang menghimpit diriku ini. Makanya dia bilang, hei, kenapa kamu tertekan? Hai Bani Korah, kenapa? Atau taruhlah misalnya saya, ya, hai Alex, kenapa kamu tertekan dalam jiwamu? Kenapa demikian? Ya, nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah bahwa kita akan melihat ciri-ciri mengutamakan Tuhan itu seperti apa sih? Dan kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mengutamakan Tuhan, maka sesungguhnya ciri-ciri mengutamakan Tuhan itu seperti apa sih? Perhatikan baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan.
Yang pertama adalah bahwa akan selalu ada rasa rindu akan Tuhan. Saya ulangi, salah satu ciri mengutamakan Tuhan adalah selalu ada rasa rindu akan Tuhan. Perhatikan baik Bapak Ibu. Kerinduan itu muncul dalam diri siapapun kita. Pasti. Lalu pertanyaannya adalah ketika rindu itu muncul dalam diri kita, berarti dengan apakah kita bisa mengobati rasa rindu itu? Saya tahun 90-an masuk di Jakarta itu, ya, rasa rindu kepada keluarga, rasa rindu kepada sanak saudara di kampung, di daerah, di timur itu luar biasa. Tapi di zaman tahun 90-an itu kan belum ada handphone. Bagaimana mau melepas rasa rindu itu? Mau cari keluarga lewat apa? Mau berkomunikasi dengan keluarga itu lewat apa? Pilihannya cuma satu-satunya adalah ya menulis surat. Ya, kita melepas rasa rindu kita dengan menulis surat, lalu surat itu kita bawa ke kantor pos, kita kirim lagi ke kampung. Itu bisa pokoknya bulan baru sampai karena di kampung. Lalu nanti kita dapat balasan dari kampung pun itu bisa ya bulan berikutnya baru sampai Jakarta. Jadi artinya kalau rasa rindu itu taruhlah ini di bulan Februari, itu bisa terobati di bulan Maret nanti. Ketika ada balasan, oh keadaan kami baik, oh keadaan kami begini, pokoknya akan ada cerita di situ, dan disitulah pasti ada yang namanya oh iya rasa rindu terobati karena mendengar keadaan keluarga sanak famili. Itu proses itu terjadi, ya. Dan saya mau katakan bahwa ketika kita kaitkan dengan konteks kita hari ini, ketika kita berhubungan dan berjumpa dengan Tuhan, tidak butuh waktu seperti yang contoh tadi bahwa berbulan-bulan baru rasa rindu itu akan terobati. Ketika kita rindu akan Tuhan, mengutamakan Tuhan dan datang kepada Tuhan, bersujud sembah di bawah kaki Tuhan untuk mengobati rasa rindu itu dengan Tuhan, dan selanjutnya maka di saat itu pula kita pasti terpuaskan. Kalau bicara soal ayat pertama tadi, sebagai rusa merindukan air, ketika pencarian itu terjadi, maka rasa haus itu, dahaga itu akan terpuaskan. Kenapa? Karena ada pencarian kepada Tuhan. Artinya hari ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita rindu akan Tuhan, ketika kita haus akan Tuhan, ketika kita ada di dalam tekanan jiwa, lalu kita datang kepada Tuhan, bersujud sembah di bawah kaki Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita alami, jalan keluarnya, maka disitulah kekuatan baru pasti kita rasakan. Disitulah kita akan merasakan bagaimana, oh iya ya hati ini penuh dengan damai sejahtera. Di situ kita akan merasakan bagaimana sukacita itu kita rasakan dalam hidup ini. Artinya bahwa semua pencarian kepada Tuhan terobati tatkala orang mencari Tuhan. Tatkala orang mengutamakan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bila hari-hari ini kita tidak ada diizinkan untuk berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, di gedung gereja, kita tidak bisa berjumpa dengan para hamba-hamba Tuhan dan selanjutnya atau rekan-rekan pelayan. Carilah Tuhan, ya, carilah Tuhan dan bersujud sembahlah di bawah kaki Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti terobati. Maka Bapak Ibu perhatikan baik, saya ingin baca ulang ayat yang kedua tadi ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Saudara Bapak Ibu, perhatikan baik dalam bacaan kita hari ini. Khususnya di ayat yang saya baru saja membacanya. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang masuk dalam tekanan jiwa,
pasti mengalami keadaan yang demikian sebagaimana yang dialami oleh Bani Korah. Ya, dan di dalam kerinduan, di dalam kehausan ada upaya untuk mencari Tuhan, dan di sana ada hambatan yang terjadi. Makanya ada ayat lanjutan dia bilang, aku berjumpa dengan Tuhan sekalipun ada hambatan, sekalipun ada tantangan, ada banyak manusia mengadakan perayaan dan aku nggak bisa berjumpa dengan Tuhan dan selanjutnya, tapi aku mau mencari Tuhan. Supaya kenapa? Supaya rasa rindu, dahaga itu akan terobati, terpuaskan. Artinya dalam konteks kita hari-hari ini, pencarian kita kepada Tuhan, ketika kita rindu dan mau datang kepada Tuhan, tentu ada hambatan di situ, ada tantangan di situ. Hambatannya itu apa, saudara? Hambatan itu bisa saja roh malas itu datang menguasai kita, ya, mau berdoa malas, ya, mau memuji menyembah Tuhan malas, ya, rasa jenuh, rasa bosan, nggak tahu mau buat apa, ya. Nah, oleh karena itu bagaimana rasa rindu itu akan terobati kalau ada hambatan-hambatan seperti itu? Sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, buanglah dan berdoalah agar roh malas itu tidak datang menghimpit kita. Ya, tidak datang mengganggu jiwa raga kita, tidak menjadi tembok misah kita dengan Tuhan, ya. Buanglah itu jauh-jauh dan mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita yang namanya roh yang menyala-nyala untuk datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, membawa persoalan atau beban hidup ini kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Buanglah segala beban hidup, buanglah segala penghambat-penghambat tadi. Ya, kadang-kadang kita mau datang kepada Tuhan, ada aja hambatan. Dan itu bisa membuat kita ya udah entar, ya udah besok masih bisa. Nah, kita mesti thinking itu kenapa? Karena siapapun kita di masa seperti ini, kita sangat membutuhkan Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau buat statement seperti ini. Rasa rindu dan haus itu akan terobati ketika ada pencarian. Ya, pencarian kepada siapa? Pencarian di jalan Tuhan atau datang bersujud sembah di bawah kaki Tuhan. Maka di situ pasti jiwa kita terpuaskan. Tekanan yang kita alami yang datang membuat kita gundah gulana dan selanjutnya itu pasti terangkat dan kita merasa plong, kita merasa lega, ya. Kenapa bisa demikian? Karena kita mencari Tuhan. Kita tidak berdiam diri, kita berupaya untuk senantiasa berjumpa dengan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita sedang ada di dalam keadaan gundah gulana. Kita mau berdoa juga seperti susah banget, susah luar biasa. Berdoa ya udah berdoa ala kadarnya. Saya mau pastikan kepada Bapak Ibu, berdoa, memuji menyembah Tuhan, bukan ya pokoknya ya udah deh apa adanya. Kita harus sungguh-sungguh datang benar-benar mematikan segala keinginan daging ini dan merendah di bawah kaki Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan. Disitulah kita akan terpuaskan. Jiwa raga kita terpuaskan. Kenapa? Karena kita datang di dalam keseriusan untuk mencari wajah Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua ya Bapak Ibu juga perlu perhatikan di bagian ini. Mengenai apa yang telah terjadi dalam kehidupan Bani Korah. Di ayat 6 saya ulangi walaupun tadi saya udah singgung, di ayat 6 dikatakan bahwa mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang kedua yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian umat yang diberkati oleh Tuhan, yaitu ciri mengutamakan Tuhan adalah selalu berharap hanya kepada Tuhan. Selalu berharap hanya kepada Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau saudara perhatikan keadaan di luar sana, ya, khususnya dalam situasi hari-hari ini, banyak orang sedang mengalami yang namanya batuk, pilek, flu dan selanjutnya. Bahkan yang
terpapar Omikron. Penyebarannya itu luar biasa. Penyebarannya sangat cepat. Dan itu terjadi. Coba kita bayangkan, ada berapa banyak orang yang sedang mengalami tekanan jiwa yang luar biasa oleh karena faktor kesehatan. Penyakit yang datang menghimpit jiwa raganya. Dan itu terjadi. Makanya ketika kita terlibat dalam pelayanan, kita tahu, oh iya ya, manusia ketika sehat itu luar biasa, gembira, sukacita, bisa berekspresi, bisa buat apa saja. Tapi perhatikan baik Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ketika manusia masuk dalam yang namanya ujian iman, masuk dalam yang namanya sakit, penyakit, kesehatan terganggu, hati, jiwa, dan raga itu nggak bisa tenang. Luar biasa itu terjadi. Bayangkan misalnya orang terpapar yang namanya virus corona, Omikron yang sekarang. Dia mesti isoman segala macam, harus pisah dengan keluarga. Itu kan pasti terganggu luar biasa. Nah, oleh karena itu, kalau ketika manusia ada di dalam tekanan seperti ini, sebenarnya hari ini menjadi hari peneguhan iman bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Yaitu bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bani Korah adalah teruslah berharap kepada Allah. Kenapa demikian? Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, pasti mereka akan diberi kekuatan baru. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, pasti mereka akan diberi yang namanya semangat untuk hidup. Orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan, mereka akan melihat bahwa jalan itu terbuka di setiap jalan buntu. Jalan keluar disediakan bagi mereka yang terus berharap kepada Tuhan. Dan sesungguhnya seperti yang kita tahu bersama bahwa harapan di dalam Tuhan adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Maka itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apabila di rumah masing-masing, di tengah-tengah keluarga, ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, mari teruslah berharap kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai harapan yang pasti. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu yang terbaik bagi umatnya yang bersandar sesungguhnya kepadanya. Dan bila di situasi tertentu iblis datang untuk menghimpit kita, mengganggu kita, menggoda kita, dan menggiring kita kepada kegelisahan, kebimbangan, kekhawatiran, dan selanjutnya. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini, mari teruslah berharap kepada Tuhan. Sampaikanlah segala sesuatu yang menjadi pergumulan di hari-hari ini. Segala sesuatu yang ada di pundakmu, segala sesuatu yang membebani hidupmu, sampaikanlah keluh kesahmu kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan berperkara. Lihatlah bagaimana Tuhan akan melakukan bagiannya atas hidupmu. Dan engkau pasti mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita terus menjadikan Tuhan sebagai harapan yang pasti. Apabila di dalam rumah tangga ada persoalan-persoalan keluarga, persoalan keuangan, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, dan selanjutnya, utamakanlah Tuhan di tengah pergumulan seperti itu. Kenapa demikian? Karena Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Berharap kepada manusia sesungguhnya itu mengecewakan. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Korah, bahwa dia mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, dan dia berkata, dia perintahkan kepada dirinya sendiri, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Tidak salah untuk kita adopsi kalimat itu dan kita mau berkata untuk diri kita, hai Alex, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan pertolongan kepadamu, hai Alexander. Mari ucapkan nama masing-masing dari tempat tinggal masing-masing, dari rumah masing-masing, dan katakan kepada Tuhan, hei, berharap kepada Tuhan. Dan di situ engkau akan merasakan bagaimana pertolongan itu datang kepadamu tepat waktu, dan engkau akan merasakan bagaimana sungguh luar biasa Tuhan menolong, sungguh luar biasa Tuhan memberkati. Kenapa demikian? Karena kita berharap kepada harapan yang pasti, harapan yang tidak pernah mengecewakan. Saya ingin bersaksi di tengah khotbah ini bahwa kemarin saya itu bersama istri itu HWA, ya, dan ada beberapa rekan yang mengucapkan itu di grup GBI, puji Tuhan, terima kasih.
Lalu ya saya di FB saya itu ramai orang ucapin, ada juga yang japri ya. Ya orang japri kita, oh selamat selamat. Saya aminkan semua dan saya bersyukur. Ya Tuhan mengirimkan orang-orang the best di sekeliling kami dan mensupport kami itu luar biasa, puji Tuhan banget. Dan rumah tangga kami berjalan dari usia saat tahun pertama sampai ke tahun yang ke-17 kemarin genap 17 tahun. Wah itu perjalanan yang luar biasa. Ya, awal-awal itu pergumulan luar biasa. Kenapa demikian saudara? Yang namanya kan baru ya, baru membentuk rumah tangga. Ya keuangan pas-pasan. Ini pengalaman. Keuangan pas-pasan. Kebutuhan ya pemasukan itu pokoknya nggak pasti ya. Tapi pengeluarannya pasti ada aja ya. Dan itu pergumulan tantangan yang luar biasa ya. Tapi saya memang kadang-kadang ya kalau Bapak Gembala kita selalu khotbah itu kan menyinggung soal rumah tangga. Kalau misalnya kalau saya nggak lupa itu seperti ini. Kalau tahun depan atau 2 tahun depan kita masih seperti ini berarti ada yang nggak beres. Kurang lebih kata-kata Pak Gembala kita seperti itu. Dan saya selalu kumandangkan juga dalam hidup pelayananku. Tuhan, saya misalnya contoh yang lain. Tuhan, kalau sampai tahun depan khotbah saya biasa-biasa aja, berarti ada yang nggak beres dalam diri ini. Ini contoh dalam konteks rohani. Atau karir saya biasa-biasa aja, berarti ada yang nggak beres dalam diri ini. Atau keluarga ini bla bla, istilahnya makan pas-pasan, ya berarti ada yang nggak beres. Dan puji Tuhan, ya kata-kata itu selalu terngiang-ngiang dan saya juga kumandangkan dan sekali lagi puji Tuhan. Tuhan buka jalan. Karir naik, semua naik. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya kekal. Hari ini kesaksian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu juga. Apabila di keluarga masing-masing, rumah tangga masing-masing, yang masih muda, nanti akan melangkah ke depan untuk membentuk rumah tangga. Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, wah luar biasa, Tuhan pasti menolong. Semalam kami ibadah terbatas keluarga untuk mengucap syukur. Ya saya baca itu Mazmur 127. Wah itu luar biasa. Saya tergugah dengan bagian itu. Tentang bagaimana kalau kita membangun segala sesuatu tanpa Tuhan itu sia-sia. Ya, membangun kota tanpa Tuhan itu sia-sia, hancur, runtuh. Membangun hidup tanpa Tuhan itu sia-sia, runtuh, gersang. Ya, makanya saya juga tertarik dengan tema ini. Ya, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hari-hari hidup kita, maka siapa sih yang akan merobohkan hidup iman kita? Nggak ada. Kenapa? Karena kita mengutamakan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidup kita, dan kita merasakan bagaimana Tuhan memberkati hidup kita. Itu luar biasa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Makanya doa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta di tempat ini, secara online kepada Bapak Ibu yang sedang mendengarkan siaran online ini. Kiranya engkau diberkati di rumah tangga masing-masing. Kiranya engkau diberkati di karirmu, di pekerjaanmu, perjuanganmu, diberkati oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena harapan kita adalah harapan yang pasti dan Tuhan selalu mendengar seruan umatnya yang berharap kepadanya. Maju terus dalam Tuhan dan terus berharaplah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang terakhir yang kita perlu lihat dari firman Tuhan hari ini adalah ciri mengutamakan Tuhan. Yang ketiga teks ini adalah, ini saudara perhatikan di ayat 7 itu, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Perhatikan baik. Bagian yang terakhir adalah mari selalu menjadikan Allah sebagai penolongmu. Jadikan Tuhan kita sebagai penolong kita. Kenapa demikian? Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penolong, itu artinya kita sadar. Kita tahu bahwa kita ini makhluk lemah. Makanya kita perlu meminta tolong kepada Tuhan. Kita perlu mengutamakan Tuhan. Dan ketika kita mengutamakan Tuhan, di situ kita punya kesempatan untuk meminta tolong kepada Tuhan. Kalau kita sedang dalam satu persoalan kehidupan yang luar biasa.
minta tolong sama Tuhan agar Tuhan juga memberikan pertolongan kepada kita tepat waktu. Ya, saudara perhatikan misalnya ayat yang saya coba kutip itu di referensi. Ayat referensi itu di Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Ya, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu silakan mendengar Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi saya baca ayat ini dan terima kasih Pak Petrus di layar itu. Di situ dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Perhatikan baik Bapak Ibu. Kalau Tuhan adalah penolong saya dan saudara, mengapa kita mesti takut dengan masa depan? Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang kita jadikan penolong, maka mengapa kita takut untuk menjalankan hidup ini? Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menolong kita, mengapa kita takut untuk menjalankan roda hidup ini, menjalankan segala sesuatu di dunia ini? Keberadaan kita di dunia ini sementara. Saya percaya bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penolong yang agung, penolong yang setiawan, maka kita akan merasakan tangan Tuhan menolong kita. Saya akan contoh seperti ini Bapak Ibu. Dalam keluarga, dalam rumah tangga itu kan ada pasangan suami istri, ya. Lalu kalau saudara baca dalam kitab Kejadian itu manusia, ya Hawa itu diciptakan, diambil tulang rusuk Adam, lalu Hawa itu dijadikan sebagai penolong. Mengapa Hawa itu dijadikan sebagai penolong? Itu pertanyaannya. Mengapa Hawa dijadikan sebagai penolong? Hawa dijadikan sebagai penolong karena pada prinsipnya manusia laki-laki adalah manusia lemah. Ya, jadi perhatikan bapak-bapak, ya kaum pria dengar baik. Kita ini adalah kaum yang lemah. Makanya Tuhan kasih penolong, yaitu kaum wanita untuk menolong kita sehingga kita tidak jatuh. Ya, dari sisi kemanusiaan aja udah Tuhan sudah tahu yang terbaik ya. Makanya dibuat seperti itu. Lalu hubungan antar manusia secara horizontal. Lalu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau kita jalan tanpa pertolongan Tuhan, maka selesai hidup ini di dunia ini. Tamat sudah hidup ini, perjuangan ini sia-sia. Ya, tapi ketika hubungan horizontal kita baik dengan pasangan, lalu hubungan vertikal kita baik dengan Tuhan, kita selalu menjadikan Tuhan sebagai penolong kita, maka tentu kita akan merasakan bagaimana ada kekuatan baru yang luar biasa yang Tuhan taruh di hati kita, dan kita akan terus melangkah. Ya, dan pesan saya sebagai hamba Tuhan hari ini kepada saudaraku, rekan-rekan yang masih dalam masa pemulihan, menuju pemulihan, masa proses yang luar biasa, apapun yang engkau alami hari ini, tetaplah jadikan Tuhan sebagai penolongmu. Karena ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai penolongmu, engkau akan mendapatkan bagaimana rahasia ilahi diberikan dalam hidupmu. Dan engkau akan menjadi orang berbahagia menjalankan hidup. Kita berbahagia menjalankan hidup bukan karena kita tidak punya masalah. Tapi satu hal yang menjadi keyakinan kita adalah bahwa kita menjadikan Tuhan sebagai penolong kita, dan itu artinya kita tahu bahwa di balik semua itu ada tangan Tuhan yang maha dahsyat itu menopang langkah kita, dan kita melewati setiap proses iman ini dengan baik. Maka itu sekali lagi, utamakanlah Tuhan dalam segala keadaan. Prioritaskanlah Tuhan dalam segala keadaan. Jangan coba-coba ya udah deh. Ada hambatan ini, aduh rasa malas ini, jadi ya udah nanti aja deh. Jangan demikian. Tapi maju terus dalam Tuhan. Kumandangkan di hatimu, di imanmu kepada Tuhan bahwa oh Tuhan, Engkau adalah penolongku dan aku akan terus mengandalkan Engkau. Dan aku yakin bahwa Engkau Tuhan pasti berperkara dan aku pasti melewati setiap proses iman ini dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mendengar kesaksian-kesaksian di luar sana, memang secara manusia memprihatinkan. Tapi sesungguhnya, kalau Alkitab berkata bahwa orang benar itu sangatlah besar kuasanya.
Maka kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ketika kita melihat keadaan negeri ini, keadaan kota ini, keadaan lingkungan kita, keadaan orang di sekeliling kita yang memperhatikan, naikkanlah doa mereka, doamu kepada mereka, supaya mereka juga ditolong sebagaimana kita telah dan pasti kita ditolong oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya merasa bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sungguh terberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang senantiasa menikmati kebaikan Tuhan di situasi COVID, ya, Omikron ini. Semua lini, semua aspek kehidupan itu terganggu. Ya, tapi itu sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti membela hak hidup kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan pasti membawa kita melewati semua tekanan-tekanan yang kita sedang hadapi. Ya, jadikanlah Tuhan sebagai penolongmu. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana Tuhan mengangkat tekanan-tekanan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Luar biasa, Tuhan kita ajaib. Saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita semua. Dan mari di akhir berkhutbah ini, sebagaimana apa yang kita dengar pada pagi hari dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Bani Korah mengalami tekanan jiwa yang luar biasa. Bani Korah mengalami yang namanya pergumulan yang luar biasa. Hatinya gundah gulana yang luar biasa. Tapi dia mau datang mencari Tuhan. Dia mau menjadikan Tuhan sebagai harapannya. Dia mau menjadikan Tuhan sebagai penolong. Dan dia mau bersyukur dalam segala keadaan. Sekali lagi saya rindu membaca ayat ini sebagai penutupan dari khutbah hari ini. Di ayat, di pasal tadi, saya baca ayat 12. Kan ayatnya sama dengan ayat yang ke-6. Di ayat 12 dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Itulah firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita pegang teguh dan tetap sandar kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala keadaan. Dan lihatlah bahwa keadaan kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau Tuhan telah menolong kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu walaupun kami sedang beribadah secara online. Tapi kami percaya bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan memberkati kami di tempat tinggal kami masing-masing. Apapun keadaan yang sedang kami alami di rumah tangga masing-masing, sakitkah, kekurangankah, sedang lemahkah, atau sedang tidak berdaya. Satu hal yang kami percaya bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Pertolongan-Mu pasti terjadi tepat waktu bagi kami. Dan hari ini sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa memberkati umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini. Tuhan, lihatlah keadaan mereka. Tuhan, pulihkanlah keadaan mereka. Tuhan, berkatilah keadaan mereka. Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik atas mereka. Dan biarlah hidup mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Biarlah hidup mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan. Jalan kemenangan Tuhan berikan kepada umat-Mu hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, sukacita sorga tercurah atas umat-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Sehingga mereka boleh dalam damai sejahtera, sukacita kami.
dalam tangan kasih-Mu kami menaikkan permohonan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Haleluya. Pastor. Terima Silakan kasih hambanya. Pak Pendeta. Ya, terima kasih hambanya Bapak PDM Alexander Selan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami diberkati, saya diberkati. Jadi mengutamakan Tuhan satu adalah ada rasa rindu akan Tuhan, selalu berharap pada Tuhan. Yang kedua dan yang ketiga adalah jadikan Allah sebagai penolong kita. Kami diberkati. Haleluya. Pak Alexander Selan dan Ibu Christine, tidak lupa kami ucapkan happy wedding anniversary. Di dalam pernikahan 17 tahun, Tuhan berkarya dan semakin nyata perbuatan kasih sayang Tuhan atas kehidupan Bapak dan Ibu beserta keluarga. Semakin banyak karya cemerlang yang Tuhan percayakan kepada kehidupan keluarga hambanya. Atas nama pribadi dan gereja, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu sebelum di doa tutup, doa berkat. Jangan kemana-mana terlebih dahulu. Kami percaya, gereja percaya bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan. Dan pasti ada ayat-ayat yang menjadi kekuatan bagi hidupnya Bapak Ibu sekalian. Dari tempat ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian, kalau punya ayat yang menguatkan dan meneguhkan hidupmu, bukan satu, ada banyak ayat. Begini Bapak Ibu, kirimkan ayat-ayat tersebut kepada kami akan buatkan gambarnya, kami akan buatkan postingannya, dan kami akan kirim itu dan kami posting itu sebagai ayat atau istilahnya media supaya juga bisa memberkati orang. Satu ayat yang Tuhan kasih sama kita itu juga bisa berlaku bagi banyak orang. Dan hari ini kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan, siapapun Anda, saya percaya membangkitkan rasa rindu Anda dan kita sekalian untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ini adalah topik utamanya. Supaya apa? Anda juga dan saya juga merenungkan firman Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Baik pria, wanita, lansia, anak-anak, sekolah minggu, youth. Anda punya ayat yang menguatkan dan meneguhkan hidupmu, kirim pada kami, sekretariat. Ya, kirim ke sekretariat, kita akan buatkan image-nya, gambarnya, dan ini bisa memberkati banyak orang. Haleluya. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bubar, saya ucapkan terima kasih atas apa yang Bapak Ibu bersama-sama dengan kita ibadah pada pagi hari ini dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mendengar firman Tuhan, mengutamakan Engkau adalah kerinduan kami dan kerinduan daripada Tuhan. Supaya kami semakin rindu akan Tuhan dan berharap dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang indah, firman yang menguatkan dan meneguhkan kami. Dan pada pagi hari ini kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu, Bapak PDM Alexander Selan. Berkati dia di dalam segala kelimpahan anugerah rahmat Tuhan. Kami percaya dia di dalam naungan Tuhan. Kami percaya Tuhan menaungi dia, menjagai dia, melindungi dia. Dia pelayanannya, kesehatannya, dan keluarganya. Istrinya, Ibu Christine Selan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan juga bersama dengan anak-anak mereka bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, di dalam naungan Tuhan, di dalam pagarnya Tuhan, dilindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat kelimpahan terjadi atasnya, berkat naungan Tuhan. Dan kalau kemarin mereka boleh merayakan hari pernikahan mereka yang ke-17 tahun, kami akan melihat karya-karya cemerlang yang Tuhan percayakan kepada keluarga hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah pelayanan-pelayanan yang dahsyat, terjadilah kemurahan-kemurahan Tuhan yang dahsyat. Pintu-pintu berkat Tuhan terbuka atas kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami bawa jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Juga Tuhan menurunkan berkat rahmat Tuhan atas Pak Herman yang berulang tahun. Diberikan kesehatan, umur panjang, karya yang luar biasa. Dia, istrinya, keluarga besarnya dalam anugerah Tuhan. Pekerjaan yang dikerjakannya boleh berhasil. Pak Herman di dalam berkat naungan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak Ibu Riniwati, Christine ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Mereka yang berbahagia, mereka yang berulang tahun diberkati oleh Tuhan. Christine yang hari ini sedang mengandung, Tuhan berkati dia.
Dan kami percaya kasih anugerah rahmat Allah melimpah atas dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibu, anak, dan keluarga sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami bawa jemaat-jemaat Tuhan dan kami bawa gerejamu. Kami bersyafaat, kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya mereka hidup aman, tentram dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Staf penggembalaan yang ada di dalam naungan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sertai mereka di dalam pengurapan akan Tuhan. Penuh kuasa Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Penuh dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya mereka boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan rohani mereka. Dan pada pagi hari ini kami bawa saudara-saudari kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami bawa Ibu Teng Yuli. Kami sertakan dia di dalam tangan Tuhan. Kuatkan, teguhkan, dan kami percaya Tuhan menyembuhkan dia dan keluarganya aman, tentram, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Lim Junyo juga Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa juga Lolin, kami juga bawa Pak Yosep serta keluarganya. Kami bawa Ibu Icen, istri Ko Iwan, kami bawa Evelyn, kami bawa keluarganya Evelyn juga, Ibu Suci, Pak Surya dan keluarganya, Ibu Vera dan Pak Hosea ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bawa Milka, kami juga bawa Bu Eti. Bapak, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Ibu Amelia, Ibu Lina dan keluarganya, kami bawa juga ke dalam tangan Tuhan. Keluarga besar Pak Hardi Wijaya. Anugerah Tuhan menyertai, melimpahi, menyegarkan dan menyehatkan dalam nama Yesus. Kami sertakan Ibu Dewi. Kami sertakan Aditya, anaknya dari Pak Hardi dan Bu Dewi. Kami bawa Sani, menantu mereka. Kami bawa Talia, cucu mereka. Dalam anugerah Tuhan, lindungi, pagari mereka dalam nama Yesus. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa buat Pak Acap, Ibu Acu. Kami juga berdoa buat Pak Simon Sugiarto, Tuhan yang sakit stroke. Kami juga bawa Pak Haryanto, Pak Aau, Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, mari jamah sembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat keluarganya Stefanus, Verlina. Kami juga berdoa buat Pak Santo secara khusus, Tuhan yang ada di Bekasi, istri, suami dari Ciayun. Tuhan sertai, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kesehatan demi kesehatan, kemajuan demi kemajuan boleh dialami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa pada pagi hari ini juga buat Pak Acit, Cisueng. Kami bawa juga Ibu Ritawati, kami bawa Ibu Komalayanti, Ibu Lianhua, Ibu Novi, Heber Raymond, Pak Jong Luklim, Pak Dedi, Ibu Yuli, Ibu Ien, keluarganya Ibu Lalan, Tuhan. Kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan Bu Lina Apit, Kelvin. Kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan hamba-hamba Tuhan. Ibu Ina, Ibu Nani, Ibu Wenyo, Ibu Kim Guat, Ibu Wawa, dan Ibu Yeyen. Anak-anak Tuhan, mereka yang hadir pada ibadah pada saat ini. Yang tua, yang muda, yang berusaha, yang bersekolah. Para pria, para wanita. Rahmat Tuhan melimpah-limpah atas mereka. Mereka yang ada di melakukan aktivitas di luar ruangan, sertai mereka Tuhan. Mereka yang kalau pada saat pagi hari ini masih isoman, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka, sembuhkan mereka. Dan kami percaya ada kekuatan-kekuatan daripada Tuhan. Bapak, kalau pada pagi hari ini kami sepakat sehati, berdoa bersama-sama Tuhan, kepada mereka yang mungkin hari-hari ini sedang sakit, mengalami gangguan di dalam darah mereka, di dalam jantung mereka, di dalam organ tubuh mereka. Mungkin ada pembekuan darah, mungkin ada hal-hal yang menghambat mereka, antibodi yang tidak baik. Kami juga berdoa buat hal-hal yang lain di dalam Tuhan. Ada sumbatan, ada infeksi, ada yang terendam paru-parunya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terjadi mujizat, terjadi kesembuhan bagi mereka yang berharap pada Tuhan. Dan kami percaya Engkau menjamah mereka, disembuhkan. Ada pintu-pintu yang terbuka dalam nama Yesus. Ada mujizat-mujizat yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu, tapi kami percaya, kami berserah kepada Tuhan. Kami tidak sanggup, tetapi kami bawa hati kami kepada Engkau untuk penuh harap dengan Tuhan. Dan kami menjadikan Engkau penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini sebelum kami berpisah satu sama lain, turunkan anugerah, kasih sayang Tuhan, kelimpahan daripada Tuhan, melimpah-limpah atas kami. Dan kami angkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Kami meminta belas kasihan daripadamu. Anugerah Tuhan tercurah bagi kami, kasih sayang-Mu, dan kami menerimanya di dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai kita sekarang hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kita kedua di awan yang permai. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, dan shalom hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, Pak Alexander Selan. Terima kasih sekali lagi buat pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya tidak bisa baca satu persatu lagi namanya, dan saya mengucapkan shalom pada Bapak Ibu sekalian. Ayo bangkitkan iman kita, mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita sekalian. Nanti jangan lupa ya ibadah sore ya. Tuhan memberkati. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.